Halo semua, selamat datang di Computex dan kali ini gue ada produk yang cukup menarik adalah charger untuk electric vehicle kalian. Jadi di sini ada Oke, gue udah di booth MSI yang beneran ya. Tadi cuma bercandaan doang. Jadi gue sekarang di booth MSI buat ngomongin masalah VGA yang jarang banget sebenarnya ada di booth-booth di Computex saat ini. Karena mereka nunjukin masalah performance AI-nya. Yang gue waktu itu pernah janjiin, tapi belum gue kasih ke lu semua. Tentang performance AI-nya buat di 4000 series dibandingkan dengan 3000 series yang sebelumnya gue pernah janjiin. Tapi itu nanti akan datang, terutama menggunakan GPU-nya punya MSI. Nah, jadi di sini mereka bandingin sama 3000 series dengan 4000 series. Jadi 3090 Ti dibandingin dengan 4090. Dan untuk pengambilan waktu kalian juga bisa lihat, jadi kurang lebih antara 45 sampai 65% untuk iterations dan juga untuk produksi semua yang berhubungan dengan Stable Diffusion. Jadi tergantung kalian menggunakan modelnya apa. Dan tadi gue juga ngobrol sama anak yang semester akhir, cuman di sini istilahnya grade 4. Jadi dia udah belajar tentang AI untuk menggunakan Stable Diffusion di kampusnya. Dia di bidang desain juga dan menggunakan Stable Diffusion dari Hugging Face untuk modelnya. Nanti kan gue share di bawah kalau kalian mau menggunakannya juga. Itu dia bisa 4K dalam waktu 11-an menit di luar mencari seatnya yang proper ya. Nah jadi di luar itu juga ada yang 4090 yang biasa kalian bisa lihat punyanya MSI. Nah ada yang satu lagi yang Supreme yang menggunakan water cooling, cuman deh sebenarnya nggak guna ya karena secara power limit itu sebenarnya sama, tapi cuman kalian bisa menggunakan untuk di ITX. Nah, jadi yang paling banyak ditunggu tentunya adalah ini. Jadi ini adalah 4060 punyanya MSI yang katanya mereka sih di bulan Juli bakalan rilis yang 16 GB-nya. Jadi itu yang semua kita tunggu supaya kita bisa menggunakan AI untuk training. Oke, gue di produk yang selanjutnya yang kalian bisa lihat di sini nanti ada di David di B-roll-nya. Jadi kita dapat punyanya Gen 5 SSD baru dari MSI. Yang lagi-lagi udah di atasnya produk yang sebelumnya rilis itu punyanya kompetitornya itu di 12 GB. Nah sekarang datang di 14 GB untuk Gen 5-nya. Untuk di RAID Zero-nya kita bisa dapat 22 GB per second. Nah cuman sayangnya kan memang kalau untuk urusan gaming itu memang sampai saat ini juga masih belum. Dan pun di OS pun juga masih belum ada yang bisa memanfaatkan sampai setinggi itu untuk speednya. Tapi yang gue benar-benar suka adalah ini adalah masa depannya kita pada saat kita akan menggunakan direct storage di mana speed dari SSD itu sangat-sangat penting. Jadi nggak semuanya harus menggunakan VRAM untuk storage-nya. Nah kita harap juga ke depannya lebih banyak game yang mengimplementasikan direct storage yang kurang lebih mirip dengan apa yang dilakukan oleh Sony PlayStation. Jadi itu yang menurut gue sangat-sangat penting dan kita semua yang selalu ngomongin banyak game yang membutuhkan storage atau VRAM yang benar-benar gede. Jadi ini adalah masa depannya kita dan masa depannya kita lo bisa lihat kalau SSD harus menggunakan cooling. Oke, gue lagi di booth-nya yang monitor sekarang. Jadi ada terbarunya itu punyanya dia QD OLED. Ada dua versi, ada yang versi 34. Cuman dua-duanya ultra wide, sama juga yang 49. Dua-duanya juga udah menggunakan HDR 1000 atau maksimumnya di 10% itu dengan 1000 nits. Nah isunya buat gue adalah karena mereka mengambil punyanya panelnya Samsung, jadi otomatis harganya pasti di markup oleh MSI yang pastinya lebih murah miliknya Samsung dibandingkan dengan punyanya MSI. Cuman fitur-fiturnya ada beberapa yang mungkin akan beda dan juga kalibrasinya itu berbeda dengan apa yang miliknya Samsung punya. Terutama tuh gamingnya punyanya Samsung walaupun panel itu sama. Jadi itu masalah cookingnya itu mau kayak gimana itu pasti akan membuat keduanya beda. Tapi kalau ngomongin masalah gray to gray-nya dan juga kita bisa ngeliat hampir nggak ada smearing sama sekali karena ya OLED itu segitu cepatnya ya untuk mati dan hidup. Jadi kita nggak ngeliat ada smearing sama sekali atau overdrive yang diperlukan untuk panel seperti OLED ini. Nah yang gue benar-benar suka sebenarnya adalah karena gue nggak suka ya dengan format ultra wide, mereka itu ada yang versi 32 inci. Ini gue juga udah tanya dan gue nge-push juga ke MSI kalau mereka segera merilis yang 32 versi ini. Walaupun gue menggunakan 42, tapi mereka mengeluarkan QD OLED juga versi yang 32
tapi agak curve di 1800R atau 1800R itu di bulan Q4 harusnya. Untuk bulannya mereka belum bisa menjelaskan. Nah, baru sekarang kita ke bagian ada sesuatu yang gue harap merubah industri gaming PC di kedepannya, terutama untuk para DIY builders. Oke, ini yang terakhir di booth-nya MSI. Gue nggak tahu, lo pada sadar atau enggak dengan ada yang aneh dengan ini build. Lo kasih waktu 3 detik. Harusnya lo cuma sadar kalau kabel itu cuma satu doang, itu adalah ke GPU, ini adalah 12 VH powernya. Jadi harusnya lo sadar semua cablingnya itu nggak ada. Nah, jadi kenapa mereka bisa melakukan ini adalah karena semuanya di belakang. Nah, jadi ini yang menurut gue benar-benar menarik banget dan gue harap ini bisa jadi standarnya untuk PC building di masa depan. Karena kalau lo bisa lihat, salah satu yang paling ribet dan suka bikin lecet itu adalah untuk untuk pin powernya CPU. Terus juga untuk 24 juga aman, untuk ARGB juga gampang banget, dan terutama untuk bagian tengah bawah ini semua ya. Cuman isunya adalah untuk casingnya, karena berarti harus ada cutout ini, dan masalah rigidity case itu jadi sangat-sangat penting karena harus banyak banget bolongan untuk di form factor-nya dia. Dan ini cuma di M80X. Gue harap nanti ada di ATX, dan gue tadi tanya juga sama orang atau PM yang bagian handling untuk casing, itu katanya mereka akan merilis di akhir tahun atau di bulan Agustus. Mereka tapi masih belum bisa tahu untuk ATX atau M80X untuk sistemnya. Tapi ini baru konsep, dan gua harap mereka bisa iterasi ini terus ke depannya, dan isu untuk seperti ini selalu adalah di chassis. Jadi gua harap industrinya bisa punya standar yang pas, dan kita bisa menggunakan hal seperti ini, dan juga berarti otomatis di bagian belakangnya akan mundur sampai 5 sentian. Dan itu yang benar-benar gue harap ke depannya kita bisa lihat untuk industri kita, supaya ganti mobo, ngelepas mobo juga adalah suatu hal yang gampang. Wah, sama ada satu lagi, gue lupa sebagai penutup, satu doang yang menurut gue sangat-sangat penting, dan gue harap itu juga jadi standar. Yaudah, kita kesana sekarang. Oke, ini yang benar-benar terakhir banget, janji gue. Ini intinya adalah yang gue harapin benar-benar ada di untuk semua casing. Dan tadi gue juga ngomong sama MSI, katanya mereka akan coba iterasin lagi untuk sistemnya ini atau displaynya untuk menggunakan MSI Afterburner juga, yang dimana profile itu bisa dirubah, dan juga untuk power limit itu bisa dirubah langsung dari sini. Jadi itu yang benar-benar gue tunggu, karena emang gue sebagai pengguna 4090 juga punya banyak profile, terutama untuk beberapa game yang gue nggak pengen dia running full dan gue cuma menggunakan 40%. Untuk beberapa game gue di 60%, kalau untuk training gue biasanya di 50%. AI training ya, tapi kalau misalnya buat Cyberpunk yang 4K yang menggunakan semuanya ya gue di 100%. Jadi itu yang gue harap bisa digunakan di masa depan juga, dan lebih banyak case yang menggunakan sistem kayak gini. Jadi itu doang dari buat MSI, see you guys next time.